Ini share screen aku udah kelihatan kan di teman-teman? Oke, udah kelihatan, Kak. Jadi, bentar, maaf. Jadi malam ini kita bakal belajar tentang ketenagakerjaan. Nah, materi ini tuh sebenarnya udah dipelajari kan ya pas kelas 11. Teman-teman mungkin masih ingat tentang materi ini, tapi ya udah nggak apa-apa sih ya, langsung kita bahas aja ya. Nah, malam ini kita bakal belajar ada 6 poin utama ya. Yang pertama ada tentang pengertian ketenagakerjaan. Selanjutnya ada jenis-jenis tenaga kerja. Lalu ada masalah ketenagakerjaan. Dan yang keempat ada upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Ada sistem upah dan yang terakhir itu pengangguran. Mungkin ini sih gambaran materi secara garis besarnya. Langsung aja. Nah, pertama kita bakal itu sih pengertian ketenagakerjaan. Masa mau belajar tapi nggak tahu pengertiannya, kan nggak mungkin kan ya. Nah, jadi tentang ketenagakerjaan itu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003. Ini tuh isinya tentang pekerja atau buruh. Nah, jadi di sini tuh dijelasin kalau ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja atau buruh yang dimulai dari sebelum masa kerja. Sebelum masa kerja itu kayak gimana sih, Kak? Sebelum masa kerja itu dimulai dari kayak pengumuman lowongan pekerjaan. Terus kayak apa sih? Itu magang, kan itu kan belum kerja. Terus selama masa kerja. Kalau yang selama masa kerja tuh kayak upah, terus perlindungan buat karyawan, sama jaminan sosial. Nah, undang-undang ini juga mengatur tentang sesudah masa kerja. Sesudah masa kerja itu ada kayak pesangon, terus uang pensiunan gitu. Oh ya teman-teman, kalau seumpama aku ngejelasinnya kecepatan atau pas putus-putus, boleh banget ini teman-teman langsung on mute bilang ke aku ya. Terus kita lanjut aja ya. Nah, pertama kita bakal belajar nih tentang komposisi penduduk dan tenaga kerja. Nah, teman-teman bisa bayangin nih di Indonesia itu kan banyak kan penduduknya. Nah, ini bisa kita bagi. Ada yang penduduk usia kerja yang biasa disebut dengan tenaga kerja dan penduduk di luar usia kerja. Itu bukan termasuk tenaga kerja. Nah, itu yang gimana sih, Kak? Jadi, penduduk usia kerja itu yang usianya 15 sampai 64 tahun. Nah, itu bisa juga disebut dengan tenaga kerja. Kalau penduduk di luar usia kerja, berarti dia di luar 15 sampai 64 tahun. Berarti ada yang umur 0 sampai 15 tahun dan 64 tahun ke atas gitu. Terus selanjutnya, penduduk usia kerja atau yang disebut dengan tenaga kerja ini bakal dibagi lagi teman-teman. Dibagi jadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, mungkin kita ke bukan angkatan kerja dulu ya, lebih dikit ininya, biar gampang. Kalau yang bukan angkatan kerja itu terdiri dari kayak siswa yang sedang bersekolah, terus mengurus rumah tangga, kayak ibu, misal yang ibunya nggak bekerja, mengurus rumah tangga, terus sama penerima pendapatan. Penerima pendapatan tuh gimana maksudnya? Nah, kalau penerima pendapatan itu kayak misal bapak kos, dia tuh kayak udah menerima pendapatan tetap, nggak perlu kerja kan, udah tinggal tiap bulan dapat duit dari apa penyewa kosnya. Terus kita kan udah bahas yang bukan angkatan kerja. Sekarang kita geser tentang yang angkatan kerja. Nah,
Angkatan kerja itu adalah orang yang masuk ke usia kerja ini tadi, berarti 15 sampai 64 tahun. Nah, angkatan kerja ini terdiri dari yang tadi 15 sampai 64 tahun yang sedang bekerja ataupun yang sedang menganggur dan juga yang sedang mencari pekerjaan. Itu ya teman-teman. Nah, terus kalau yang bekerja tuh bisa kita bagi lagi. Ada orang yang bekerja penuh, jadi dia kerjanya full time. Dan ada juga yang setengah menganggur. Kalau setengah menganggur itu gimana maksudnya? Kok bingung ya? Nah, kalau yang setengah menganggur, itu tuh kayak gini. Misal ada yang setengah menganggur yang kentara atau jam kerjanya kurang. Kalau yang kentara tuh kayak orang, misal nih, aku tuh sebenarnya pengen kerja full time, tapi lowongan kerjanya adanya yang part time. Jadi aku ambil itu. Nah, itu tuh nggak sesuai dengan keinginanku. Jadi contohnya yang setengah menganggur yang tentara itu, dia bekerja, tapi pengennya full time, adanya part time, tapi akhirnya dia ambil, kayak nggak sesuai dengan keinginan gitu. Terus kalau yang tidak tentara itu kayak gini, aku kerja full time, tapi pendapatanku itu belum mencukupi apa yang aku butuhin. Mungkin sampai sini teman-teman udah paham atau masih bingung nih? Gimana nih? Kalau udah paham, nggak ada yang nanya, aku lanjutin ya. Oke, mungkin ini kita langsung masuk ke hitungannya ya teman-teman. Ini ada rumus-rumus nih. Ini kan apa ya? Hitungan. Tapi mungkin kita lihat dulu ya rumusnya. Kita latihan soalnya di belakang aja nanti. Di sini kita bisa ngitung tingkat partisipasi angkatan kerja. Ini diperoleh dari mana sih, Kak? Jadi, tingkat partisipasi angkatan kerja itu diperoleh dari angkatan kerja dibagi dengan tenaga kerja dikali 100%. Nah, ini kita lihat datanya yang tadi. Di sini. Angkatan kerja dibagi dengan tenaga kerja dikalikan dengan 100%. Terus yang selanjutnya ada cara menghitung tingkat pengangguran, yaitu orang yang tidak mendapat pekerjaan dibagi dengan angkatan kerja dikali 100%. Ini orang yang tidak dapat pekerjaan dibagi dengan apa tadi? Angkatan kerja. Nah, di sini ini dibagi ini dikali 100%. Terus yang terakhir ada dependensi rasio atau ketergantungan. Nah, di sini itu rumusnya penduduk di luar usia kerja dibagi dengan penduduk usia kerja dikali dengan 100%. Kalau yang di luar usia kerja berarti ini bukan tenaga kerja dibagi dengan penduduk usia kerja atau yang produktif ini terus dikaliin dengan 100%. Nah. Oke, terus kita lanjutkan. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Masih aman? Masih aman ya? Aman, Kak. Oke. Selanjutnya, ini ada tentang jenis-jenis tenaga kerja. Ini dibagi berdasarkan keahlian tenaga kerjanya. Ini ada 3 ya. Yang pertama, ada tenaga kerja yang terdidik. Selanjutnya, ada tenaga kerja yang terlatih. Dan yang ketiga, itu ada tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, itu gimana sih maksudnya? Nah, jadi, kalau tenaga kerja terdidik, itu tenaga kerja yang punya keahlian, punya keahlian atau mahir di bidang tertentu, tapi dia tuh punya keahliannya lewat pendidikan yang udah dia jalani. Misalnya kayak
dokter, terus pengacara gitu. Selanjutnya ada tenaga kerja yang terlatih. Kalau tenaga kerja terlatih, dia tuh punya keahlian di bidang tertentu, tapi itu dia dapatnya tuh melalui pengalaman kerjanya. Pokoknya dia tuh berlatih terus-menerus, akhirnya sampai bisa mahir di pekerjaan tersebut. Contohnya itu kayak sopir, terus koki atau tukang masak gitu. Terus yang terakhir, ada tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Itu misalnya kayak orangnya tuh mengandalkan tenaganya saja. Jadi kayak kuli, buruh gitu. Nah, selain berdasarkan keahlian tenaga kerjanya, itu tenaga kerja juga dibagi lagi berdasarkan sifat kerjanya. Yang pertama, ada tenaga kerja yang rohaniah atau non-fisik. Dan yang kedua, ada tenaga kerja yang jasmaniah atau fisik. Nah, kalau yang rohaniah atau non-fisik, dia tuh lebih mengandalkan pemikirannya gitu. Kayak apa ya? Misal contohnya aja konsultan, terus manajer gitu. Sedangkan tenaga kerja yang jasmaniah atau yang mengandalkan fisiknya, mengandalkan tenaganya, itu kayak sopir, tukang sapu, gitu. Nah, sampai tadi jenis-jenis tenaga kerja masih aman kan ya teman-teman? Oke. Gimana ini? Bentar. Ada yang nanya ya? Kak, maaf, kalau atlet itu maksudnya apa? Oke, kita lihat dulu. Kembali ke sini. Bentar ya. Nah, kalau berdasarkan sifat kerjanya, misal kalau dia atlet bulu tangkis nih, berarti dia pakai apa nih? Pakai fisik kan? Berarti dia masuk ke tenaga kerja yang jasmania. Itu gimana yang nanya tadi, apakah sudah terjawab? Boleh dikasih responnya. Iya. Gimana Ki Haji DUD? Ya kalau dia masuk dalam usia tadi berapa 15 sampai 64 dan enggak termasuk di sini, bentar. Dan dia enggak masuk di sini, dia selain ini dia kalau misal ya si atlet itu enggak masuk di sini, terus dia kan usianya misal 15 sampai 64 tahun. Terus dianya juga atlet kan juga masuk pekerjaan tuh ya. Jadi dia dalam posisi bekerja. Nah, terus tadi gimana tadi? Jenisnya apa, Kak? Nah, dia kan mengandalkan kayak apa tubuhnya. Jadi dia masuknya ke sini. Oke, oke. Selanjutnya, oh bentar, yang ini tadi udah terjawab ya. Pertanyaan selanjutnya dari Raden. Maaf izin bertanya, Kak, mengapa buruh termasuk tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih? Bagaimana buruh tersebut sudah diberi pelatihan atau training sebelumnya? Oke, mungkin kalau buruh kita nggak bisa menggeneralisasi ya, tapi kebanyakan yang di desa-desa gitu ya mungkin itu kayak memang mereka tuh tidak terdidik atau dan tidak terlatih. Nah, tapi kalau yang udah diberi pelatihan atau diberi training sebelumnya, dia bakal masuk ke yang ini, tenaga kerja yang terlatih.
Jadi itu nggak bisa digeneralisasi ya. Untuk Raden bagaimana? Apakah sudah menjawab? Oke. Makasih pertanyaannya teman-teman. Nanti kalau ada yang bingung langsung aja ya. Oh, nanti bentar-bentar. Aku lanjutin ya. Tentang masalah ketenaga kerjaan. Nah, kan nggak mungkin ya sesuatu tuh jalannya mulus-mulus. Nah, jadi di ketenaga kerjaan tuh juga ada masalahnya. Masalahnya ada berapa sih? Di sini ada 5. Yang pertama, itu ada masalah tentang tingkat penganggurannya yang tinggi. Nah, kenapa sih tingkat penganggurannya yang tinggi? Ya, karena jumlah angkatan kerjanya yang tinggi. Tetapi tingkat pendidikan dan keterampilannya rendah. Nah, di sini kan angkatan kerja, ini kenapa sih kok jadi masalah? Dia kan meliputi yang bekerja dan yang menganggur atau yang sedang mencari pekerjaan. Nah, yang menganggur dan yang sedang mencari pekerjaan itu sih yang jadi masalah. Nah, kenapa kok dia kayak gitu? Nah, itu karena tingkat pendidikan dan keterampilannya yang rendah. Terus, kenapa sih kok tingkat pendidikan dan keterampilannya rendah? Nah, itu karena penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Jadi itu kayak biasanya ya, misal kita bandingin di pulau yang padat penduduk sama yang jarang penduduk, itu kan kayak pendidikannya itu lebih bagus yang di padat penduduk, fasilitasnya lebih memadai gitu. Terus selanjutnya ada juga permasalahan yang terakhir itu tentang perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Ini tuh misalnya kayak gini, standar upah yang belum apa ya, kayaknya belum memenuhi apa yang dibutuhkan dari tenaga kerja tersebut. Jadi belum maksimal gitu. Kalau dari masalah ketenaga kerjaan masih aman ya teman-teman. Sebentar, kalau pertanyaan dari Ayu, berarti tergantung dari soalnya ya Kak, kalau butuhnya berasal dari perusahaan yang terkenal, berarti masuk ke tenaga kerja yang terlatih ya Kak. Iya, benar banget Ayu. Oke. Slide selanjutnya ya aku lanjutin tentang apa nih? Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, di sini ada 3 sektor yang berusaha mengatasi masalah-masalah tersebut yang udah aku sebutin tadi. Yang pertama ada dari pemerintah, terus ada dari pihak swasta atau perusahaan, dan yang ketiga dari individu itu sendiri. Nah, gimana sih pemerintah dalam mengupayakan peningkatan kualitas tenaga kerja itu? Nah, jadi kalau pemerintah, mungkin itu pemerintah bisa mendirikan pusat atau balai latihan kerja. Nah, kenapa kok mendirikan kayak gitu? Biar itu kayak gimana ya, pas aku ikut kan nanti aku bakal diajari gitu. Terus aku jadi pribadi yang inovatif dan kreatif. Jadinya kayak meningkat lah mutu dirinya. Terus selain itu, pemerintah juga bisa meningkatkan mutu dari sekolah kejuruan. Biasanya kan kalau dari sekolah kejuruan kan langsung kerja. Jadi, peningkatan mutu di sekolah kejuruan juga perlu banget. Terus selanjutnya dari pihak swasta atau perusahaan, itu biasanya mereka tuh bakal bekerja sama dengan sekolah, kampus, atau perusahaan. Bekerja samanya tuh biar kayak gini, menyediakan tempat magang atau tempat praktik biar kayak aku ngerti nih kalau di magang aku udah dikasih tahu bekal gini jadi nanti pas di dunia kerja aku nggak bakal kaget gitu. Terus kayak dia tuh lebih siap gitu buat terjun di dunia kerja.
Terus selanjutnya, kalau dari individunya sendiri, kalau ya kita tuh harus kayak membekali diri lah ya, dengan misal kalau kriteria di perusahaan yang kita lamar tuh kamu pengennya yang oh perusahaan A itu butuhin orang yang pintar bahasa Inggris, ya aku harus berusaha belajar bahasa Inggris. Terus kalau yang itu apa butuh yang jago komputer, berarti aku juga harus mempelajari tentang komputer-komputer itu. Nah, selain itu, tiap individu itu juga harus menanamkan di dalam dirinya itu kayak jiwa berwirausaha. Jadi, ya kita nggak harus cari kerja, bahkan kita bisa jadi orang yang membuat lapangan pekerjaan itu sendiri. Gitu. Kartu prakerja itu maksudnya pemerintah ya, Kak? Iya, itu program pemerintah. Terus kartu prakerja itu efektif nggak sih, Kak, buat melatih tenaga kerja? Karena rata-rata yang nggak punya kerja itu daerah pelosok. Kalau ini sih ya, menurutku kurang efektif. Jujur kurang efektif. Soalnya tuh kadang tuh kartu prakerja tuh nggak sampai di orang yang apa, nggak sampai di sasarannya langsung. Jadi kadang salah sasaran juga kayak bantuan-bantuan gitu. Dari atas berapa, turunnya berapa. Kayak kepotong-kepotong gitu nggak sih? Kalau ini juga menurutku, kalau menurut pendapatku ini kurang efektif gitu. Ya bansos, iya bener-bener. Gimana, ada lagi nggak? Oke. Aku lanjutin ya. Bentar ya, kok macet. Nah, selanjutnya kita bakal belajar tentang sistem upah. Nah, ini ada 3. Yang pertama, dari permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, itu ada kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja. Dan yang ketiga, ada upah minimum. Nah, kalau permintaan dan penawaran tenaga kerja, ini pakai hukum permintaan dan penawaran. Masih ingat kan ya teman-teman, itu pelajaran kelas 10 ya. Nah, jadi tuh kayak gini, kalau kita bayangin dulu, kalau di penawaran itu kasusnya yang jadi penawarannya aku yang cari pekerjaan. Terus permintaannya adalah pihak perusahaan yang sedang mencari pekerja. Nah, terus gini teman-teman, kalau penawaran yang cari kerja itu lebih besar daripada perusahaan yang cari kerja, maka tingkat upah tuh cenderung turun. Kayak gini, perusahaan tuh mikirnya gini, kan banyak yang nyari kerja, ya udah aku pasang harga rendah aja gitu. Nah, di Indonesia itu penawaran tenaga kerja itu lebih tinggi daripada permintaan tenaga kerja. Nah, jadi kan upah tuh cenderung turun. Akhirnya banyak pekerja yang kayak ya udah sih ya, daripada gak kerja tingkat upah segini aku mau gitu. Terus yang kedua ada kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja. Kalau kesepakatan ini biasanya pas interview gitu, pas mau masuk, itu kan ditanyain kayak, kamu mau kerja di sini berapa jam? Terus kira-kira fee-nya berapa ya? Pas itu kan bisa dinego-nego gitu. Jadi tergantung sampai deal-nya berapa antara pemberi kerja sama penerima kerjanya itu. Terus selanjutnya ada yang upah minimum. Kalau upah minimum itu tergantung kayak apa ya, regionalnya. Misal UMR-nya Jawa Tengah sama UMR-nya Jakarta itu kan udah beda. Oke. Mungkin dari sini udah bingung apa udah paham banget nih teman-teman? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Oke, paham ya. Kita habis ini masuk ke pengangguran.
Pengangguran. Nah, tingkat pengangguran. Pengangguran itu adalah orang yang masuk usia kerja. Usia kerja tadi ingat-ingat lagi ya, usia kerja itu 15 sampai 64 tahun. Akan tetapi, nah ada tapinya ini. Yang dalam usia itu mereka tuh tidak punya pekerjaan, terus sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha baru. Nah, jadi terus di sini tuh ada jenis-jenis pengangguran. Yang pertama ini menurut faktor penyebab terjadinya pengangguran. Ada 4 ya. Yang pertama ada pengangguran konjungtur atau disebut juga dengan pengangguran siklis. Terus yang kedua ada pengangguran struktural. Yang ketiga ada pengangguran friksional. Dan yang keempat ada pengangguran musiman. Nah, yang pertama ini ada pengangguran konjungtur atau siklis. Nah, pengangguran ini disebabkan oleh turunnya perekonomian suatu negara. Nah, jadi itu kayak gini ya, misal perekonomian negara mengalami kemunduran. Jadi itu daya beli masyarakat itu jadi turun. Terus kayak barang-barang itu bakal numpukkan di gudang. Terus perusahaannya tuh bakal stop produksi. Bahkan bisa juga memberhentikan pekerjanya. Jadi banyak yang di PHK. Nah, jadi kayak gitulah gambarannya pengangguran yang konjungtur atau siklis. Terus yang pengangguran struktural itu peralihan dari sektor pertanian ke sektor industri, misalnya kayak gitu. Jadi tuh kayak dari sektor pertanian ke sektor industri itu kan alat-alatnya semakin canggih kan. Jadi kayak petani tuh butuh menyesuaikan diri buat kayak aduh kok mesin-mesinnya sekarang. Nah, jadi itu harus dididik dulu, dikasih tahu biar ngerti. Nah, tapi kalau belum bisa jadinya pengangguran gitu. Terus selanjutnya ada pengangguran fiksional. Pengangguran fiksional ini kayak kesulitan mempertemukan pemberi dan pelamar kerja. Pengangguran fiksional itu kita bisa anggap kayak pengangguran yang sedang menunggu. Jadi misalnya kayak fresh graduate lah, dia tuh pengen kayak apa ya fasilitas dan upah yang baik lah, yang bagus-bagus. Tapi si pemberi kerja itu kayak oh alah dia tuh masih fresh graduate, pengalamannya masih dikit, masa aku kasih gaji yang gede, kayaknya enggak deh. Nah, jadi di sini tuh nggak ada titik temu, akhirnya ya kesulitan kan, kesulitan mempertemukan pemberi dan pelamar kerja karena itu tadi. Terus yang terakhir ada pengangguran musiman, yaitu karena pergantian musim. Gampangannya misal gini nih, kalau ada petani duren. Nah, misal kalau pas musimnya duren, berarti kan mereka kerja tuh ya. Tapi kalau pas udah nggak musim, mereka mau ngapain? Mau nanam kan juga nggak bakal berbuah kan. Jadi akhirnya mereka jadi pengangguran yang musiman. Sampai sini teman-teman masih aman atau udah bingung? Masih aman ya. Selanjutnya ada nih jenis pengangguran lagi, tapi berdasarkan apa ya? Berdasarkan lama waktu kerjanya. Oke, musiman itu contohnya apa, Kak? Musiman itu contohnya kayak yang aku sebutin tadi, kayak petani duren itu pas misal musim tanamnya bulan November sampai apa sampai Januari misalnya ya. Terus jadi dalam November sampai Januari itu petani duren kan bakal bekerja tuh ya. Tapi di bulan selanjutnya di Februari udah nggak musim, jadi mereka menganggur dulu. Terus bulan apa? Bulan Mei nanam lagi pas musimnya gitu.
Bentar. Musiman udah, terus kalau kuli bangunan masuknya ke apa ya Kak? Kalau menurut aku nih ya, kuli bangunan ini masuknya ke yang ini, struktural. Jadi kayak misal ya, dulu kan dulu kita kan masih belum ada mesin-mesin yang alat buat misal nih ngaduk semen. Ngaduk semen kan masih manual ya dulu. Jadi kuli bangunan kan tenaganya sangat dibutuhkan di sana. Terus tapi sekarang udah ada alat molen itu ya yang gede buat ngaduk semen. Jadi tuh kayak sekarang lebih ke teknologinya gitu. Jadi si kuli bangunan masuknya di pengangguran yang ini, struktural. Terus apa nih? Kalau yang fiksional itu karena pencari kerjanya kurang informasi ya Kak? Iya benar. Jadi dia kan kurang informasi, akhirnya sulit dong mempertemukan ini. Kayak ya misal kayak yang tadi ya fresh graduate kurang informasi, jadi nggak nemu nih dan apa pekerjaannya yang dia inginkan. Jadi sulit mempertemukannya. Jadi dia menunggu dulu, kayak pengangguran yang menunggu. Gitu. Gimana teman-teman? Apa udah terjawab semua ini? Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyain lagi. Oke, udah ya. Jenis pengangguran yang selanjutnya. Ini. Jenis pengangguran menurut lama waktu kerjanya. Ini ada 3 ya. Ada yang pengangguran terbuka. Ini gampangannya teman-teman bisa sebut ya udah pengangguran biasa aja, pokoknya yang nganggur banget. Nah, itu ada rumusnya, cara menghitungnya ada jumlah pengangguran terbuka dibagi dengan jumlah angkatan kerja. Ini teman-teman masih ingat kan definisi angkatan kerja yang gimana? Terus ada nih yang pengangguran yang setengah menganggur, kategorinya setengah menganggur. Jadi waktu kerjanya itu kurang dari 35 jam per minggu. Nah, ini ya teman-teman, boleh diingat-ingat. Itu dibagi dengan angkatan yang bekerja dikali dengan 100%. Kalau pengangguran yang terselubung ini kok nggak ada rumusnya ya Kak? Jadi teman-teman, kalau pengangguran yang terselubung itu kayak gini, misal lulusan D3 keperawatan atau kebidanan, tapi dia tuh bekerja, tapi dia tuh kayak bekerjanya tuh malah jadi sekretaris desa, kayak nggak cocok gitu ya. Jadi sebenarnya dia tuh namanya pengangguran gitu. Terus apa nih? Benar. Gap year maksudnya apa Kak? Ayo menurut kamu apa nih? Gap year. Kita balik lagi ke sini. Aduh, bentar ya ampun. Nah, gap year itu kan dia kan penduduk, dia masuk ke usia kerja apa enggak? Biasanya gap year kan masuk di sini kan ya. Ini penduduk usia kerja, masuk tenaga kerja. Terus dia masuk angkatan kerja atau bukan angkatan kerja. Nah, kalau gap year berarti kan nggak sekolah kan ya, berarti masuk ke ini angkatan kerja. Nah, kalau berarti kan dia kan nggak kerja juga, berarti dia menganggur. Kalau di sini dia kalau misal si gap year ini nggak part time atau nggak apa-apa, berarti dia pengangguran apa nih? Ada yang jawab nih terbuka. Jadi emang benar-benar menganggur itu. Terus apa lagi? Kalau pekerja paruh waktu masuknya ke setengah menganggur kakak. Bentar, kita lihat lagi. Yang setengah menganggur mana ya? Setengah menganggur. Nah, tergantung dia part time-nya ini berapa waktunya. Kalau kurang dari 35 jam per minggu, ya masuk ini. Part time-nya masuk ke
dia masuk ke kategori yang setengah menganggur. Kalau kurang ya, kalau kurang tergantung dulu jam kerjanya gimana. Gimana teman-teman? Ada yang ditanyain lagi atau yang tadi udah menjawab apa belum ya? Terselubung. Kalau yang terselubung itu dia tuh kayak gini ya. Dia tuh kerja, tapi misal aku nih lulusan D3 kebidanan, tapi dia tuh oke, lulusan D3 kebidanan, tapi dia nggak bekerja sesuai passionnya. Dia malah kerjanya dari sekretaris desa gitu. Oke, udah ya. Gimana? Nggak apa-apa, kalau nanya aja. Santai aja, kita belajar bareng kan. Kalau bingung, langsung nanya, nggak apa-apa. Kalau aku bisa jawab, langsung aku jawab. Tapi kalau teman-teman yang mau jawab, ada temannya yang lain yang mau bantu, nggak apa-apa banget, rame ini. Nggak apa-apa, kakaknya baik. Ramein aja kolom chatnya, teman-teman. Aman ya? Udah? Sampai sini aman banget apa enggak? Apa ada yang masih mau ditanyain? Aku tunggu. Kalau udah aman, kita bakal latihan soal nih. Mungkin teman-teman bisa siapin dulu kertas sama bolpennya buat coret-coret. Ini ya soalnya. Sebelumnya bisa gimana Ferdian minta tolong apa? Teman-teman yang lain bisa nih. Yang slide berhitung awal-awal. Oke. Nggak apa-apa, boleh. Ini soalnya bisa teman-teman catat dulu ya. Nanti aku balikin ke slide lagi yang rumus-rumusnya nanti, oke? Ini aku bacain dulu ya soalnya. Dari data berikut, hitunglah. Jadi kita dalam satu soal nih kita ngitung 4 langsung ya. Yang pertama kita disuruh ngitung angkatan kerja, terus tingkat pengangguran, dan tenaga kerja, dan yang terakhir tingkat partisipasi angkatan kerja. Datanya ini, populasi penduduk negara Astina yang bekerja 150 juta, penganggurannya ada 15,9 juta, dan bukan angkatan kerjanya ada 87,5. Mungkin teman-teman bisa catat dulu soalnya ini. Tunggu 2 menit ya. Mungkin teman-teman udah selesai belum nih nyatetnya? Kalau udah, kita balik ke rumus-rumusnya tadi ya. Oke, udah ya. Kita balik ke
yang atas tadi. Ini ya teman-teman, bisa teman-teman lihat. Aku kasih waktu sampai jam berapa nih? Sampai 20 lebih 10. Cukup nggak ya kira-kira buat ngerjain itu tadi? Cukup ya? Pasti cukup. Asli cukup kok. Aku tunggu ya teman-teman. Sampai 20 lebih 10. Lima menit lagi ya teman-teman. Habis ini kita bahas bareng, oke?
3 menit lagi ya teman-teman. Atau mungkin teman-teman malah udah selesai nih. 3 menit lagi kita bahas soal. Satu menit lagi teman-teman. Bentar lagi kita bahas bareng-bareng. Oke, udah 20.10 ya. Kita ini tadi teman-teman udah dapat berapa nih? Udah dapat 4-4-nya, udah selesai jawab atau gimana? Ada yang udah nemu jawabannya belum? Ayo, bilang dong di kolom chat. Udah selesai apa belum? Udah ya, langsung aja kita bahas ya teman-teman. Yang pertama yang ditanyain apa sih? Angkatan kerja. Nah, angkatan kerja itu kita balik ke bacanya lagi ya. Angkatan kerja, mana nih? Angkatan kerja itu adalah jumlah orang yang menganggur sama orang yang bekerja. Ini siapa nih? Kai, udah jawab. 165,9 juta. Oke, ada jawaban yang lain nggak? Atau sama? Ayo gimana responnya teman-teman? Aku tunggu. Sama. Oke, kalau sama, coba nih. Aku kerjain di sini ya teman-teman. Kita bahas bareng-bareng yang A. Berarti udah pada paham nih ya? Bentar. Berarti ini angkatan kerja didapat dari jumlah orang yang bekerja. Ya, hilang. Bentar. Jumlah orang yang bekerja ditambah
dengan jumlah orang yang menganggur. Sorry, tipe-tipe. Menganggur. Jumlah orang yang bekerjanya ada berapa? 150 juta. 150 juta. Ditambah yang menganggur ada 15,9 juta. 15,9 juta. Jadi totalnya sama kan ya? 165,9 juta. Oke, udah sama ya teman-teman. Kalau yang B, apa nih? Tingkat pengangguran. Berapa nih? Ayo, jawab. Jawab di kolom chat teman-teman. Tingkat pengangguran. Udah ada loh di rumusnya tadi. Tingkat pengangguran. Mana nih rumusnya tadi ya? Ayo, masa pada lupa sih? Tingkat pengangguran. Ini kan orang yang tidak mendapat pekerjaan dibagi dengan angkatan kerja dikali 100%. Oke, kita balik. Berarti kan tingkat penganggurannya yaitu ada berapa ya? Bentar. Berarti ini kan jumlah orang yang tidak bekerja dibagi dengan angkatan kerja. Angkatan kerja berarti yang berusia berapa tadi? 15 sampai 64 tahun. Sebentar, angkatan kerja dikali berapa? 100%. Oke, yang tidak bekerja tadi ada jumlah orang yang tidak bekerja. Berarti itu kan yang menganggur kan ya berarti. Jadi ada 15,9 juta. Bentar ya. Ada 15,9 juta. Ya. Dibagi angkatan kerja. Tadi kita kan udah hitung tuh angkatan kerja. Ini 165,9 juta. Berarti dibagi itu. 165,9 juta dikalikan dengan 100%. Berapa hasilnya? Ada yang udah jawab nih? Berapa nih? 9,58. Dibulatin aja nggak sih? Jadi satu angka di belakang koma. Jadi 9,6%. Gimana teman-teman? Bingung nggak sama ini? 9,6%. Oke, paham ya? Aman? Kita lanjut. Masih 2 soal lagi. Oke, siap-siap. Yang C ini siapa nih yang udah selesai? Ayo spill jawabannya teman-teman. Boleh banget di spill jawabannya di kolom chat. Yang udah. Ini dari apa sih? Tenaga kerja ya? Tenaga kerja. 150 juta. Loh, dari mana? Dari mana coba? Kok bisa 150? Yang lain gimana? Jawabannya sama apa berbeda?
dari soal. Apa jawabannya 150 juta semua, Po? Tenaga kerja loh ya, bukan yang bekerja. Hati-hati kalau baca soal. Coba dipahami lagi teman-teman. Hati-hati kalau baca soal. Tenaga kerja ini kan meliputi, mana nih? Tenaga kerja meliputi ini loh, meliputi angkatan kerja. Nah, angkatan kerja itu yang, maaf. Ini kan tenaga kerja, meliputi angkatan kerja. Angkatan kerja ada yang bekerja, ada yang menganggur. Terus tenaga kerja juga meliputi yang bukan angkatan kerja. Hayo, Dor, gimana? Emang benar 150? Lihat lagi coba soalnya. Tadi, berarti tenaga kerja meliputi angkatan kerja. Angkatan kerja berarti masuk yang, apa tuh? Bekerja sama yang menganggur. Terus juga meliputi yang bukan angkatan kerja. Berarti berapa dong? Ayo berapa? Kita bahas ya. Hati-hati kalau baca soal. Tenaga kerja. Nah, Ferdian benar. 253,5 juta. Gimana hitungannya? Kita bahas bareng ya. Nggak apa-apa. Semuanya dijumlahin. Oke, betul sekali. Berarti tenaga kerja, berarti itu kan angkatan kerja ya. Angkatan kerja, tadi kita udah dapat, bentar. Angkatan kerja ditambah yang bukan. Sorry kok jadi sama dengan. Ditambah yang bukan angkatan kerja. Angkatan kerja kita nyontek yang tadi aja ya. Kita kan udah ngitung. Ini 165,9 juta. Mana nih? 165,9 juta. Ditambah bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerjanya berapa? 87,6 juta. 87,6 juta. Jadi teman-teman maaf ya, aku kepental lagi tadi. Bentar. Tadi aku sampai mana ya? Soal ketiga udah kebahas belum? Tenaga kerja, Kak. Oke, ini udah kebahas? Ini udah aman belum di teman-teman? Yang soal ketiga. Udah. Maaf banget ya kepental mulu. Di sini habis hujan soalnya. Ternyata aku salah ngitung. Oke, nggak apa-apa. Lain kali lebih teliti lagi aja. Soal yang terakhir nih. Apa nih? Tingkat partisipasi angkatan kerja. Siapa yang udah? Ayo tulis jawabannya di kolom chat. Tingkat partisipasi angkatan kerja udah ada rumusnya kan? Tingkat partisipasi angkatan kerja mana nih? Lihat lagi. Ini kan orang ini angkatan kerja dibagi dengan tenaga kerja. Gampang dong. Kita kan udah dapat tadi. Yang angkatan kerja udah ada, udah kita cari, tenaga kerja juga udah kita cari. Jawabannya, oke, Vivi, benar banget. Yang lain gimana? Jawabannya sama kayak itu enggak? Harus sama sih. Ayo, berapa yang lain? Sama kan? Semoga sama. Kita bahas bareng-bareng ya. TPAK, tingkat partisipasi angkatan kerja.
caranya angkatan kerja dibagi dengan tenaga kerja dikalikan dengan 100%. Sama Kak, oke aman berarti. Tadi angkatan kerja kita lihat di sini berapa? 165,9 juta. 165,9 juta dibagi tenaga kerjanya mana? Aduh, nge-lag. Tenaga kerjanya 253,5 juta. 253,5 juta dikalikan dengan 100%, hasilnya berapa tadi? 65,44%. 44%. Oke, udah nih teman-teman. Ada yang ditanyain lagi nggak dari latihan soal atau dari materi yang aku jelasin tadi? Boleh banget nanya, mumpung masih ada waktu berapa menit nih? Masih sisa sedikit. Nanya apa aja boleh banget. Kak, yang hitungan paling awal itu Kak, hitungan yang mana? Soalnya, Bo. Ini yang dapat angkatan kerja dari mana Kak? Oke, maaf ya kalau aku kecepatan. Angkatan kerja. Ini kan kita lihat bagian yang tadi ya. Angkatan kerja, kita naik ini. Angkatan kerja mana ya? Nah, ini angkatan kerja. Angkatan kerja kan terdiri dari yang apa nih? Yang menganggur dan bekerja. Jadi ini kita jumlahin yang menganggur dan bekerja. Ini kan ada datanya toh. Ini yang bekerja 150, yang menganggur 15,9. Tinggal dijumlahin nih. Yang bekerja ini 150 dan yang menganggur 15,9. Hasilnya ada 165,9 juta. Bentar. Oke. Gimana? Ada yang ditanyain lagi nggak? Udah paham belum nih yang nanya? Oke. Aman ya teman-teman? Oke, mungkin sekian dari aku. Kalau ada salah atau ada kata-kata yang kurang enak di hati kalian, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Terus makasih banget udah ngeluangin waktu malam-malam gini buat belajar ekonomi bareng ya. Oke, jangan lupa isi feedbacknya ya teman-teman. Makasih.